Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my tutorial video. Dan sekarang ini adalah part 2 dari video aku yang menjelaskan tentang Dart Basic untuk pemula. Nah, kan tadi kita sudah membahas tipe data ya. Nah, ternyata tipe data itu aku ada satu ketinggalan. Ini bisa di komen aja kali ya. Atau enggak? Satu lagi, aku lupa, ini ada tipe data set. Tipe data set adalah tipe data yang unik dan tidak berurutan. Berbeda ya dengan list. Kalau list itu kan tipe datanya ada indeksnya. Ini berarti kalau tidak berurutan dia tidak memiliki indeks. Tidak memiliki indeks. Dan tipe data yang tidak bisa duplik, tipe data yang tidak menerima keduplikatan. Jadi nggak bisa duplikat. Kalau dia duplikat dia nggak muncul outputnya gitu. Dia sebenarnya hampir mirip sama list, tapi kalau list itu dia memiliki indeks, sedangkan ini tidak memiliki indeks. Dan list dia itu pakai kurung siku kan, sedangkan set itu pakai kurung kurawal. Itu ya. Terus misalnya set umur sama dengan pakai kurung kurawal 20,23,26. Itu udah ada. Ini kita komen dulu aja ya guys, karena ini bisa kita komen aja. Nah, ada kan set umur integer, dia lebih bagus kita mendeklarasikan tipe datanya, tapi boleh enggak, tapi bagusnya iya gitu, lebih kayak profesional kok iya. Nah, ini bisa print umur. Itu keluar. Itu ya. Nah, tadi kan pakai set, kita juga bisa loh pakai var. Misalnya tinggi 150, 155, 160. Kita bisa mendeklarasikannya tuh di sini. Dia kalau pakai var. Jadi ada dua cara ya. Print tinggi. Gitu. Atau mau var apa? Berat. Nah, kita bisa pakai dinamik. Dinamik apa? Yang boleh campur. Dynamic misalnya 40,41,42,5. Nah, ini juga bisa guys. Ini juga bisa. Dia keluar. Walaupun dia beda karena itu dinamik. Nah, keluar kan. Gitu ya cara pakai set. Dia bisa pakai set dengan di sini dideklarasikan setelah set, atau dia pakai var tapi dideklarasikan di sini, atau enggak dideklarasikan sama sekali, itu bisa juga kok. Terus
set, bisa nambah manipulasi data dalam set. Yang pertama, kita menambahkan data dalam set, misalnya umur dot add karena kan dia kan nggak ada ini ya, nggak ada indeksnya, jadi gimana dong cara nambahinnya? Ya udah, umur dot add berapa mau ditambahin? 35. Terus menghapus data dalam set, misalnya umur dot remove apa yang mau kita remove? 23 ya. Terus tadi menghapus, udah kan? Terus kita mau cek data, panjang data dengan length gitu ya. Aku balik guys ke length, misalnya berapa dong panjangnya? Coba misalnya apa, umur dikali length. Ini pakai titik. Nggak bisa. Coba ya, katanya nggak bisa. Coba ganti jadi berat ya. Nggak bisa juga. Coba kita bikin aja di sekian, terima kasih. Jadi nih, apa sih tadi salahnya, nggak tahu nih berarti bentar, coba ya, umur bisa gelap brand tuh nih, umurnya jadinya tinggal 3 karena udah ditambahin 35, kemudian dihapus yang 23, jadi tetap dia 3 gitu ya guys. Terus kita juga bisa ini aja deh ya, cek apakah data tersebut ada di dalam set. Jadi print name dot contains misalnya amal. Ini untuk cek apakah amal itu ada di dalam name, berat jawabannya itu antara true or false. Jadi ini jawabannya apa? True dong, karena amal ada gitu. Ikan true. Terus dalam set ini
dia ada operasinya, ada 3 operasi dalam set, ada 3, yaitu union, intersection, dan difference. Intersection. Terus ada intersection dan difference. Yang pertama itu kita bahas tentang union. Union yaitu menggabungkan 2 buah data. Misalnya kita bikin data data 1 sama dengan kita bikin ini ya, biar tak susah ingat tadi dia pakainya. Data 1 sama dengan 1, 2, 3 aja. Var data 2 in 3, 4, 5. Terus baru deh kita pakai union. Misalnya gini, print data titik union data 2. Nah, muncul outputnya data 1 digabungkan dengan data 2. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini tapi set itu nggak boleh duplikat, karena di 3-nya ada 2, maka dia diambil 1 yang paling awal. Terus kita bahas tentang intersection. Adalah mencari data yang sama di dalam kedua set. Tuh kan, coba print data 1 dot intersection data 2. Nah, nanti yang keluar adalah 3, karena datanya cuma 1 yang sama. Terus setelah intersection ada apa tadi? Difference adalah mencari data yang tidak ada di dalam mencari data yang ada di set pertama tetapi tidak ada di set kedua. Misalnya print data 1 difference data 2. Maka dia di sini apa sih yang nggak ada di data 2 tapi di data 1 tuh ada? Itu jawabannya. Yang tidak ada di data 1 tapi di data 2 ada. Sedangkan kalau ini, kalau dia kebalikannya, data 2 data 1 di data 2 tidak ada data 2 tapi di data 1 ada. Apa sih yang tidak ada di data 1 tapi di data 2 ada? Oh, kebalik.
yang ada. Kebalik. Kok gimana gitu. Nah, jadi kalau dia ini duluan berarti dia ada di data 1 tapi data 2 nggak ada. Apakah itu yang pertama? Itu ada 1 2, sedangkan yang ada di data 2 tapi tidak ada di data 1 itu adalah 5. Ini kayak gabungan dan iris guys, kalau pelajaran matematika tentang apa ya yang bulat-bulat itu, yang arsir kayak gitu. Oke. Tipe data kita udah selesai. Kita sekarang ke apa dulu ya? Convert ke operator dart dulu. Operator dart info baru ya guys. Nah, operator di dart itu ada penjumlahan, pengurangan seperti biasa, pengalian, pembagian gitu ya guys. Operatornya ada aritmatika, logika, dan perbandingan. Yang pertama kita belajar operator aritmatika. Jelek banget. Operator aritmatika yaitu biasa kayak ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Tapi bagi di sini pakai slice. Ini bagi ya. Nah, dalam operator matematika yang pertama kita belajar penjumlahan. Ini seperti biasa kayak memiliki nilai void main dulu. Kalau jadi ini nggak bisa. Sama dengan 10 omega sama dengan 10, terus in B sama dengan 15, maka print A tambah B tambah B, maka hasilnya 25. Itu untuk penjumlahan. Pengurangan seperti biasa. Ini pengurangan. Misalnya double C sama dengan 12,3 double D sama dengan 5,4. Nggak bisa lah. Oh iya bisa. Jadi print D dikurang C sama dengan misalnya 0,1 0,1 ini ya. Oke. Terus seperti biasa, terus kali gitu juga, gitu aja guys. 6 aja deh. 12 kemudian 12 sama dengan 1,2 sekali itu tandanya dikali F, maka output tuh. Terus bagi ya, pembagian
aja. Kalau buat operator aritmatika seperti biasa. Nah, kita masuk ke operator perbandingan. Operator perbandingan. Apa hasil dari operator perbandingan? Operator perbandingan itu ada 9 sama dengan, terus ada besar sama dengan, kecil sama dengan, ada besar sama dengan, ada ini aja, ada juga ini aja, terus ada satu lagi tuh. Jadi hasil dari operator perbandingan ini, hasil dari operator perbandingan adalah boolean true or false. Coba ya, misalnya n z sama dengan 10. Jadi misalnya nih, print z besar sama dengan 5, maka hasilnya adalah true guys, karena z ini bernilai 10 gitu. Terus misalnya print z besar sama dengan 48, false, karena z-nya 10, dia lebih kecil daripada 48. Begitu deh operator perbandingan. Dan sekarang kita ke operator logika. Operator logika itu ada apa aja sih? Yang pertama ada dan berarti semuanya harus sama. Kemudian ada garis-garis, ini salah satu boleh kalau ini hasilnya semuanya harus true, baru dia hasilnya true. Kalau ada salah satu yang false, berarti dia false. Kalau ini satu aja yang true, maka hasilnya dia true. Terus satu lagi kita ada tanda seru, yaitu negasi, yaitu dia itu membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Apa ya, double aja deh, double tinggi double tinggi sama dengan 180. Kembali ada. Terus bool pemain voli true. Di sini misalnya if, yaitu tinggi kecil sama dengan 178. Kemudian pakainya dan kemudian pemain voli sama dengan true.
print masuk ke kelas lanjutan. Tetap di kelas pemula. Oke, ini berarti hasilnya tetap di kelas pemula karena tingginya tidak mencapai 178, tidak mencapai 185. Kalau dandan dia harus semuanya itu harus true. Misalnya tingginya ini ya, misalnya tingginya 190 nih, dia tetap masuk ke kelas lanjutan karena tingginya ini 185,5 itu lebih kecil sama dengan dari 90 gitu ya guys. Tapi kalau ini, kalau salah satunya aja misalnya kita balik lagi, tapi kita pakainya yang ini, maka dia beda hasil, maka dia masuk ke kelas lanjutan karena salah satunya dia memenuhi gitu ya guys. Ini tentang operator Dart. Kita selesai tentang operator Dart, kita ke convert data. Convert data Dart. Oke, apa itu convert data Dart? Yaitu mengubah dari integer ke string, dari string ke string ke integer maupun dari string ke double. Apa itu convert data? Convert yang pertama kita mau convert dari string ke integer atau double. Rumusnya itu rumusnya tipe data yang ingin diubah ke tipe data apa yang diubah, terus pakai parse, kemudian nama variabelnya. Kita ke contoh aja, jangan lupa bikin void main misalnya ini ya, var string sama dengan 12. Kemudian kita mau ubah jadi var ubah angka, jadi kita mau ubah ke integer, parse nama variabel. Nama variabelnya apa? String. Harus huruf besar karena tadi aku tulisnya besar. Terus kita bisa juga ubah ke double, var ubah angka 1, double parse namanya string, terus baru jadi print, keluarin print ubah angka, terus sama ubah angka 1, udah keubah. Karya nih diubah. Terus yang kedua, ubah dari int ke double, pakainya itu tuh double. Misalnya
tinggi aja deh. Pin tinggi sama dengan 155,5. Oh, nggak bisa. Coba ke double. Jadi var in ke double sama dengan tinggi to double. Simple. Ini var ya. Sih, ya Allah. Terus print in ke double. Dah, jadi ini untuk mengubah integer ke double. Kemudian kita ubah dari double ke integer. Ubah dari double ke in. Sama aja, var. Kita copy dulu. Var umur ada ya 2,5 tahun. Terus var double ke in sama dengan umur 3. Aduh, ngapain? Umur in to in udah, tinggal di print double ke in. Sudah itu ya guys, jadi tinggal 2. Oke guys, mungkin sampai di sini part 2 nya. Kita di part 2 ini udah belajar operator dan convert data. Mungkin lanjut untuk part selanjutnya, mungkin itu bakalan jadi part terakhir, yaitu tentang percabangan dan perulangan. Oke, terima kasih. See you next video.